Raja, ini adalah salah satu komplek warga yang rumahnya harus diperbaiki. Ternyata masih banyak ya asisten, warga yang rumahnya sangat tidak layak seperti ini. Iya Pak Raja, mereka sudah dari lama hidup susah seperti ini. Dan dari hasil survei yang saya lakukan, mereka sama sekali tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Tidak mendapatkan bantuan? Bukannya pemerintah tuh sudah menganggarkan ya bantuan untuk masyarakat tidak mampu seperti ini? Dari data memang sepertinya mereka mendapatkan bantuan dari pemerintah, Pak. Tapi dari hasil lapangan, banyak warga mengatakan kalau mereka sama sekali tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Berarti ada kemungkinan kalau bantuannya itu dikorupsi sama pemerintah. Benar, Pak. Ada kemungkinan Pak Yudi itu melakukan korupsi terhadap dana bantuan yang harusnya disalurkan kepada masyarakat yang tidak mampu. Tega sekali orang itu. Sampai bantuan untuk masyarakat juga dikorupsi sama dia. Gak bisa pikir apa sama dia. Pak Raja Semesta. Halo Bu. Ya ampun, ada apa ya Pak? Rumah saya yang kumuh ini didatengin seorang Pak Raja Semesta. Ya ampun, suatu kehormatan sekali loh Pak Raja Semesta mau datang ke komplek yang kumuh ini. Ibu sudah lama tinggal di tempat seperti ini? Sudah Pak Raja, ada kali kayaknya 20 tahun saya tinggal di sini Pak Raja. Ada apa ya Pak Raja datang ke sini? Pak Raja mau gusur rumah ini ya Pak? Jangan Pak, tolong jangan digusur rumah ini Pak. Saya udah nyaman sekali tinggal di sini Pak, jangan gusur rumah saya. Enggak kok Bu, saya nggak mau gusur tempat ini. Saya juga masih belum jadi pejabat, jadi saya belum punya kewenangan untuk menggusur tempat ini. Ampun Pak, saya kira Bapak mau gusur rumah saya loh Pak. Soalnya Pak Yudi itu ya Pak, sering banget nyuruh bawahannya untuk ngegusur komplek-komplek di sini Pak. Gusur? Kenapa ya Bu? Ya karena komplek ini kumuh Pak, nggak enak katanya dilihat. Tapi warga sini ya pada nolak Pak, nggak mau lah mereka rumahnya digusur. Kita beli ini udah resmi kok, udah sah Pak. Makanya waktu itu kita protes habis-habisan. Setelah itu para bawahannya itu udah nggak pernah kesini lagi Pak. Ampun, padahal ya Pak Yudi itu nggak pernah sama sekali ngasih bantuan untuk komplek-komplek di sini. Padahal warga kayak kita itu harusnya diperhatiin sama Pak Yudi. Tapi Pak Yudi itu malah nggak pernah hargain kita. Asisten, ya Pak Raja, segera kamu panggil kontraktor yang paling terbaik yang ada di kota ini. Dan tolong kamu suruh dia langsung untuk renovasi seluruh rumah yang ada di tempat ini. Raja mau renovasi seluruh rumah yang ada di komplek ini. Ya Bu, supaya pemerintah tidak menggusur tempat ini lagi. Katanya mereka mau gusur karena tempat ini kelihatan kumuh kan. Sekarang kita buat tempat ini jadi lebih baik, supaya mereka tidak punya alasan lagi untuk menggusur tempat ini. Ya ampun Pak Raja. Pak Raja emang benar-benar orang yang sangat baik sekali. Pertama kali saya bertemu dengan orang sebaik Bapak. Terima kasih ya Pak Raja. Pak Raja benar-benar baik sekali. Sama-sama Bu. Asisten, kamu urus sekarang ya. Baik Pak Raja. Bu, saya permisi ya Bu. Iya Pak Raja, iya Pak Raja. Bu, sebentar lagi akan ada bodyguardnya Pak Raja yang datang untuk mendata rumahnya Ibu. Kalau bisa kasih tahu warga yang lain juga ya Bu, agar rumah mereka bisa didata oleh bodyguardnya Pak Raja. Siap Mbak. Tapi kalau boleh saya tahu ya Mbak, ini nanti rumahnya bakal direnovasi seperti apa ya? Biasanya kalau Pak Raja merenovasi rumah orang, rumahnya akan direnovasi jadi tingkat 3 Bu. Tingkat 3? Ya ampun, rumahku nanti bakal tingkat 3, bakal bertingkat. Ya ampun. Tidak hanya itu saja Bu, nanti juga akan dipasang pembangkit listrik tenaga surya agar Ibu tidak perlu memikirkan biaya listrik lagi ke depannya. Sampai pembangkit listrik juga dipikirin sama Pak Raja. Ya Allah, Pak Raja benar-benar baik sekali ya.
Nanti selama rumah ibu direnovasi, ibu juga akan mendapatkan voucher menginap di hotel bintang 5 agar ibu tidak kepikiran harus tinggal di mana selama rumah ibu direnovasi. Dan ibu juga akan mendapatkan bantuan uang tunai sebesar 5 miliar. Ya ampun, baik sekali Pak Raja itu. Ya ampun. Tapi kalau boleh saya tahu ya, ini duit dari pemerintah atau emang duit pribadinya Pak Raja? Ini dari duit pribadinya Pak Raja, bukan dari pemerintah. Ya ampun, baik sekali loh Pak Raja itu, ya ampun. Para warga di sini pasti bakal senang sekali dikasih renovasi rumah. Pertama kalinya dalam seumur hidup saya ada calon pejabat yang sebaik Pak Raja Semesta. Saya percaya kota ini pasti akan sukses dipimpin Pak Raja. Kami, seluruh warga di komplek ini 100% akan mendukung Pak Raja Semesta. Terima kasih ya Bu. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu. Iya Mbak. Ya ampun, ini bakal jadi berita yang sangat heboh sekali di komplek ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, berita heboh, berita heboh. Aku harus bisa tampil pede sekarang. Orang-orang di kantor pasti bakal ngomongin aku habis-habisan. Mana aku gak pernah kerja dengan bener lagi. Pasti mereka bakal julitin aku sekarang. Semoga aku gak ketemu sama siapa-siapa. Udah hancur banget nama baikku. Kok berani banget sih orang itu datang ke kantor ini? Duh, apa yang malu banget ya dia. Kalau aku jadi dia sih, pasti gue bakal mengundurkan diri ya dari pemilihan pejabat tertinggi. Ampun, emang ada ya yang mau milih dia lagi jadi pemilihan pejabat selanjutnya. Kerjaan dia kan gak pernah benar soalnya. Ya ampun. Aku harus cepat masuk ke ruanganku sekarang. Hai Pak Yudi. Kamu? Gimana Pak Yudi hasil wawancara saya kemarin? Bikin Pak Yudi panik nggak? Udah pasti panik sih ya Pak Yudi. Rumahnya aja kemarin sampai dijarah sama dibakar kan? Ya ampun. Gimana Pak Yudi? Pak Yudi tinggal di mana sekarang? Di jalanan atau di kolong jembatan? Jaga omonganmu ya Maya. Kecil banget sih ngomongnya Pak Yudi. Saya nggak dengar. Kenapa Pak Yudi? Takut ngomong besar-besar, takut marah besar di sini, takut ya dihujat lagi sama orang-orang. Iya ya Pak Yudi. Tidak ada asap kalau tidak ada api Pak Yudi. Ini semua ya karena kelakuannya Pak Yudi sendiri. Bisa-bisanya loh waktu itu saya dibilang kampungan dan rendahan. Sekarang semuanya jadi kebalik kan Pak Yudi. Sekarang Pak Yudi yang kampungan dan rendahan juga loh. Sampai gak punya rumah kan. Kasian banget sih kamu Pak Yudi. Jadi Pak Yudi terima aja ya perbuatannya Pak Yudi sendiri. Kan Pak Yudi duluan kan yang ngebuang saya. Sekarang Pak Yudi deh yang dibuang sama orang-orang. Ampun. Sialan banget ya sama yang itu. Gara-gara dia, aku jadi di demo dan dijarah rumahku. Ini semua gara-gara dia. Kenapa aku bisa berurusan sama orang kayak gitu? Hidup udah bener-bener hancur banget sekarang. Ini semua gara-gara orang ya. Aku mau boleh diam aja.
Aku harus balas dendam sama orang itu. Selamat pagi pemirsa. Kali ini saya sudah berada di komplek perumahan yang dimana seluruh rumah di komplek ini akan direnovasi oleh Pak Raja Semesta. Dan di sebelah saya sudah berdiri salah satu warga yang tinggal di perumahan komplek ini. Selamat pagi Ibu. Pagi. Apa benar Pak Raja Semesta akan merenovasi seluruh rumah yang ada di komplek ini? Benar sekali. Tadi Pak Raja yang datang ke sini dan menyampaikan langsung sama saya. Pak Raja datang ke sini langsung? Iya, bahkan nih ya Mbak, nih saya dikasih uang sama Pak Raja. Katanya bekal untuk selama rumah saya direnovasi. Baik sekali loh Pak Raja itu. Wah, baik sekali ya ternyata Pak Raja itu. Sebelum itu Bu, apakah pernah ada dana bantuan dari pemerintah untuk para warga yang tidak mampu yang ada di komplek ini? Mana pernah orang-orang di sana itu ngasih bantuan buat di sini. Malahan ya, mereka itu ngasih perintah untuk menggusur komplek ini. Bukannya setiap bulan itu ada dana bantuan ya untuk para warga yang tidak mampu seperti ibu ini? Katanya sih ada ya. Tapi saya nggak pernah tuh yang namanya terima bantuan dari pemerintah. Jadi nggak tahu ya itu dana bantuannya beneran ada atau cuma diada-adain. Dana bantuannya kan selalu korupsi setiap bulan. Jadi mana mungkin mereka dapat dana bantuannya itu? Wah, berita yang sangat mengejutkan sekali ya. Jadi setelah ini Bu, siapakah calon pejabat tertinggi di kota Jakawarna yang akan Ibu pilih? Sudah jelas Pak Raja lah. Hidup Pak Raja! Hidup Pak Raja! Hidup Pak Raja! Kok mati? Siapa yang mati? Pak Suryo Mandala? Pejabat tertinggi di tengah negara ini kan? Pak Suryo, silakan duduk di sini Pak. Selamat pagi Pak! Sudah cukup hormatnya ya. Gimana kabar kamu? Saya baik-baik aja Pak. Baik-baik saja. Setelah rumah kamu dijarah dan didemo seperti itu. Yudi. Padahal dulu bapak kamu itu, pejabat yang sangat hebat sekali loh. Tapi kok kamu anaknya kelakuannya benar sekali ya. Kamu ini Yudi, kalau kerja itu yang benar dong Yudi. Kalau kamu pengen disukain sama rakyat, kamu harus kelihatan peduli sama dia. Ya walaupun cuma kelihatan peduli, tapi setidaknya para rakyat itu tahu kalau kamu peduli sama dia. Jadi tolong ingat mulai dari sekarang ya Yudi, kalau kerja itu yang benar. Maksud Bapak apa ya? Kamu masa nggak ngerti sih sama apa yang saya bilang? Orang tua kita ini sama-sama pejabat kan Yudi. Kita tahu gimana cara kita dapat duit selain dari gaji kita. Iya kan Yudi? Maksudnya dari hasil korupsi? Dulu Bapak waktu jadi pejabat tertinggi di negara ini, dulu juga bisa korupsi yang banyak banget kan? Pasti Pak Suryo ini juga melakukan hal yang sama seperti Bapak dulu. Jadi Pak Suryo sekarang lagi bahas korupsi kan? Sepertinya kamu sudah paham ya sama apa yang saya maksud. Sejujurnya saya itu paling gak suka ya sama orang-orang seperti lawan kamu. Lawan aku? Si Raja maksudnya? Dia lawan aku sekarang kan di pemilihan pejabat tertinggi kali ini? Saya itu paling gak suka sama orang yang peduli sama rakyat kecil. So peduli sama rakyat kecil.
Pejabat kayak kita itu ya harusnya memberikan batasan kepada rakyat-rakyat kecil seperti itu. Karena kalau kita terlalu baik sama rakyat kecil, mereka itu akan semakin menuntut yang lebih-lebih. Dan mereka pasti bakal marah kalau kita tidak menerima tuntutan mereka. Makanya saya benci sekali sama lawan main kamu kali ini. Jadi, maksud Pak Suryo, dia lebih ngedukung aku daripada si Raja. Jadi kalau bisa ya Yudi, kamu harus kelihatan peduli sama rakyat. Supaya kamu bisa terpilih lagi di pemilihan pejabat tertinggi kali ini. Tapi ya kayaknya udah susah sih ya. Nama baikmu soalnya udah jelek sekali di mata masyarakat. Tapi kalau kamu bisa kepilih lagi, saya bakal pastikan Yudi akan ada banyak proyek-proyek besar di kota Jakawarna ini. Dan pastinya kamu bisa mendapatkan uang sampingan dari proyek itu. Baik Pak, saya akan berusaha agar terpilih lagi di pemilihan pejabat tertinggi kota Jakawarna. Tapi kalau kamu tidak kepilih Yudi, saya bakal turun tangan sendiri untuk mengatasi kekacauan yang akan terjadi di kota Jakawarna ini. Maksudnya Pak Suryo ini apa sih? Tapi kalau aku kenapa-napa, Pak Suryo pasti bakal mau bantu aku kan? Semoga aja deh ya. Pak Suryo. Suruh dia masuk. Baik Pak. Jadi diperbolehkan untuk masuk. Ini adalah anak saya, Raffin Mandala. Halo deh Raffin. Songong banget ya orang ini. Tapi dia anak pejabat tertinggi negara ini sih. Aku harus kelihatan hormat sama dia. Ada apa kamu datang ke sini, Nak? Raffin mau ke Jepang. Pinjam jet pribadi. Ajudan? Siapa? Siapkan jet pribadi Pak Suryo. Raffin mau pergi ke Jepang. Kok kamu mau minjam jet pribadi sampai ke sini sih, Raffin? Kan kamu bisa tinggal telepon saja. Sekarang minta uang. Ajudan? Ini ya deh, Raffin. Raffin cabut ya? Iya. Hati-hati ya, Nak. Wah, gampang sekali ya dia minta jet pribadi dan uang. Pasti uangnya Pak Suryo ini banyak sekali nih. Oh iya, Yudi, anak saya Raffin itu kemungkinan dia bakal pindah ke kota ini. Pindah ke kota ini? Iya, jadi dia itu ada sedikit masalah di sekolah sebelumnya. Makanya saya pindahkan dia ke sekolah yang ada di kota ini. Dan dia juga bakal sekolah di sekolah yang paling bagus di kota ini. Apa ya namanya itu ya? Lupa saya. Pak, banyak SMA bagus di sini, Pak. Iya. Kalau boleh tahu, Pak, ada masalah apa ya? Raffin sampai harus pindah sekolah dari sekolah sebelumnya. Cuman masalah kecil aja. Dia itu lagi bercanda sama temannya. Terus temannya nggak sengaja jatuh dan meninggal. Biasalah, anak-anak. Anak SMA biasa seperti itu. Sering melakukan kesalahan. Anak sekecil itu bercanda sama temennya sampai meninggal. Itu sebenarnya banyak sekali loh media yang mau wawancara dia. Tapi karena saya punya jabatan, medianya nggak jadi wawancara. Gampang sekali membungkam seperti itu. Ya sudah Yudi, kalau begitu saya permisi dulu ya. Ingat, kamu harus kelihatan peduli sama rakyat kecil. Iya Yudi? Iya Pak. Siapa?
Mari Pak. Tutup jalannya sekarang juga. Pasti udah mau pergi sekarang. Enak sekali ya. Bisa jadi pejabat tertinggi di tingkat negara. Bisa ngebongkar media. Bisa nutup jalan. Oke. Aku harus atur strategi sekarang. Supaya aku masih punya kesempatan untuk menang di pemilihan pejabat tertinggi kota ini. Teman-teman, kalian mau jalan-jalan dulu nggak sekarang? Mau. Kita udah lama banget gak sih nggak jalan-jalan? Iya, kita nongki-nongki cantik gitu yuk sekarang. Yuk, aku yang pilih tempat nongkrongnya ya. Gimana kamu bakal pilih tempat nongkrongnya, Put? Jangan yang jauh-jauh ya, Put. Aku nanti sore bakal ada acara soalnya sama mamaku. Ya, Put. Biar nggak lama di jalannya juga, Put. Gak jauh kok. Ini di Singapura aja gimana, Put? Menurutmu itu dekat, Put? Deket sih. Kan cuma 2 jam aja kan naik pesawat. Itu namanya jauh, Put. Ya ampun. Ada kok kafe dekat sekolah ini 15 menit naik mobil itu nyampe. Udah yang di situ aja, Put. Iya, Put. Ya udah deh. Kalau kafe di Bali mau nggak? 1 jam aja naik pesawat? Enggak, udah yang deket sini aja, Put. Iya. Ya udah, kita berangkat ya sekarang. Yuk. Apa maksud kamu? Apa maksud kamu, Putri? Apa sih, Vel? Baru datang udah nanya apa maksud kamu? Kamu yang maksudnya apa, Vel? Keluarga kamu yang sok itu kasih aku rumah yang jelek sekali. Kamu ngejek aku kan, Put? Iya kan? Udah untung ya Putri itu ngasih kamu rumah, Vel. Kamu gak usah banyak mau kayak gitu dong. Benar. Udah syukur loh kamu dikasih rumah, Vel, daripada kamu tinggal di jalanan. Yes, tapi jangan jalan juga dong, Pat. Yes, keluargamu tuh bener-bener jahat banget ya, Pat. Papamu itu jahat banget. Kalian udah bener-bener ngancurin keluargaku. Kalau saja, Put, aku bakal hancurin hidup kamu. Keluargamu tuh bener-bener jahat. Jahat? Jahatan mana sama yang orang tuanya berani ngegugurin bayi yang dikandung sama mamaku? Kayaknya kamu gak tahu apa-apa ya tentang papamu, Vel. Papamu itu ya, demi ngebuat papaku mundur dari pemilihan pejabat tertinggi di sini, dia sampai ngegugurin bayi yang dikandung sama mamaku, tahu? Papamu itu benar-benar iblis, Vel. Itu masih belum seberapa sebenarnya, Vel. Papamu itu sebenarnya jauh lebih iblis daripada yang sebenarnya. Kalau kamu tahu ya, Vel, kamu pasti bakal kecewa dan tantrum banget. Jadi jangan bilang papaku tuh jahat. Papamu tuh jauh lebih jahat daripada yang sebenarnya. Itu tadinya Putri keguguran. Gak mungkin papa ngelakuin itu kan? Papa itu gak mungkin seorang pembunuh. Putri, awas ya, kamu bisa-bisanya kamu ngebuat aku jadi berpikiran aneh sama papaku. Awas ya, Putri. $100.200.000. Videonya udah selesai ya? Gimana cerita hari ini, guys? Seru nggak? Kalau seru tolong bantu buat like, comment, dan subscribe ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye guys!